Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Puasa di bulan suci Ramadan bukanlah soal ritual belaka. Berpuasa di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi berpuasa dalam bulan suci Ramadan merupakan kewajiban hakiki dari setiap orang yang mengaku beriman. Karena Allah telah menyeru, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sudah sering kita dengar kalimat itu, kalimat dari Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat dan giroh yang tinggi untuk mendapatkan takwa tadi. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan menerima amal kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun judul kultum kita pada hari ini adalah penolong agama Allah. Siapakah yang menjadi penolong agama Allah? Sudah pasti kaum muslimin lah yang jadi penolong agama Allah. Namun apa yang kita dapatkan sekarang dengan kondisi zaman di mana Islam hanya sekedar ritual sebagian besar dilakukan oleh orang lain, oleh umat-umat Islam di dunia. Islam hanya sebagai agama, tapi tidak masuk menyeluruh ke dalam seluruh kehidupan. Islam hanya diambil sebagian, parsial. Padahal Allah SWT telah melarang hal itu. Islam itu telah diturunkan secara kafah dan harus diterapkan secara kafah. Dan perintah Allah juga lah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Inilah salah satu PR terbesar bagi kita di zaman ini. Zaman akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah. Maka saat ini adalah dibutuhkan peran yang besar dari setiap umat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk menolong agama Allah. Karena tidak mungkin orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-7 yang menyerukan kepada kita orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamak. Ya hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Maknanya apa? Ini adalah seruan yang jelas bagi kita semua umat Islam untuk menolong agama Allah. Tidak hanya sekedar mendirikan salat, mengerjakan puasa, tapi kita kerjakan, kita tolong agama Allah secara menyeluruh, dari hal yang sifatnya pribadi, berkelompok, hingga yang lebih luas lagi, yaitu bernegara. Sungguh Allah telah menurunkan baginda Rasulullah SAW ke muka bumi ini sebagai rahmat untuk menumpas atau mengikis habis semua kejahilian yang ada di muka bumi ini. Baginda Rasulullah SAW sudah tiada. Maka kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW sebagai umat akhir zaman harus mengambil peran yang sangat penting di dalam keberlangsungan Islam di muka bumi ini. Jumlah yang hampir 1,8 miliar atau lebih
merupakan suatu kekuatan untuk menolong agama Allah ini. Sudah banyak sekali ketimpangan yang terjadi di muka bumi ini. Korupsi, zina, riba, semua dosa-dosa besar sepertinya sudah terlaksana di zaman sekarang ini. Sungguh mengerikan. Lantas kita umat Islam hanya diam melihat. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa Islam pasti akan bangkit. Maka dari itu jadilah bagian dari bangkitnya agama Allah ini. Jadilah bagian daripada munculnya, diterapkannya Islam kembali di muka bumi ini. Janji Allah pasti. Maka dari itu, dalam bulan suci Ramadan ini, jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi raihlah semaksimal mungkin ridhonya Allah, memaksimalkan detik demi detik yang ada di bulan suci Ramadan ini untuk mengharapkan pahala yang besar dari Allah. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan pertolongan kepada kita dengan kita dulu menolak agama Allah, dengan menegakkan aturan-aturan Allah dan Rasulullah SAW, mulai dari diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk menerapkan Islam, karena mereka Islam juga. Insya Allah, semoga Allah beri hidayah mereka. Dan kita semua tentunya umat Islam yang ada di negeri ini, di dunia ini, bahwa Allah telah menurunkan baginda Rasul dan Rasulullah telah meninggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis, untuk bekal kita selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Ketahuilah, pada perhitungan itu nyata, dan kita semua akan hisab atas apa yang telah kita lakukan di bumi ini. Semoga Allah menerima puasa kita di bulan suci Ramadan ini dan kemenangan yang hakiki, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk umat Islam di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.